ibu-ibu wajib taat kepada suami. Tidak boleh tidak. Surga suami berada pada orang tua. Surga istri berada pada suami. Dah jalan. Ingat tu. Jadi syarat masuk surga tu bagi perempuan empat cuman. Apabila perempuan itu, wanita itu, satu, solat 5 waktu. Yang kedua, wasamu Ramadan, puasa Ramadan. Yang ketiga, memelihara kehormatan diri dan keluarga. Yang keempat, wa ta'atuhu, taat kepada suami. Dakhalatil jannah, kata Rasul, dia berhak masuk surga. Hanya suami kau nak perlu kah? Tak boleh melawan kepada suami. Yang Allah punya suami, yang alun, yo carilah. Konda awak ada kan tak kontak jodoh tu, kita kajuin lah. Kau minantu, jangan sembarangan. Allah dapat di jalan Allah tu, belum, jangan. Harus jelas bibit dan bobotnya. Setidaknya kata Rasul ada 4 juga syaratnya itu yang harus dicari itu. Jadi penting bagi kita agama itu. Ma yang ampe itu, satu, li jamaliha, kegagahan kalau laki-laki, kecantikan kalau perempuan, itu perlu. Penting-penting 6,5 lah gitu kan. Kena awak dibawa ke undangan gitu kan, 6,5 ketih lah gitu kan. Kalau 5 tu nego lah dulu itu. Ya, perlu jamaliha, jamal. Bahas nyaman awak, senang awak. Dan cantik dan gagah yang terbaik itu adalah akhlakul karimah. Yang kedua, walinasabihah, turunan. Perlu. Ibu-ibu ditanya dulu, kok ada calon mantu tu ke datang, anak sia ayah sia mande di mana kampung le urang ayah tu ndak. Jale-jale, kama turun ayah kalau ndak kacucuran. Kalau ayah bintia anak aku kurik semua. Hati-hati tu. Kalau ayahnya suko, ikut sekerja tiap hari dah. Hati-hati tu. Kama turun ayah kalau ndak. Itu makasih wali nasabiah, turunan. Perlu. Kemudian yang ketiga, wali malihah. Harato. Ya kan tak kemungkin awak siap nikah makan cinta tu doh. Cinta saja, bang awak cinta ke bang, makan cinta salah gitu kan. Bisa. Harus ada. Nah, ini tu yang sudah tahu. Nabi menikah pertama kali umur berapa? 25. Masih bujang tangguang. Sedang bujang tangguang tu. Istri pertama beliau siapa? Khadijah. Umur berapa? Hampir puluh. Hampir puluh tu. Lah barangkali janda. Beliau tu Khadijah tu sudah 3 kali janda. Baca dalam riwayat itu. Kalau umur 40 tapi kan masih eksis lah gitu kan. Masih eksis. Masih top lah gitu kan 40. Masih bisa dibawa ke tengah tu. Gitu. Tapi ingat, Khadijah adalah wanita yang sangat hartawan dharma. Kalau laki-laki dermawan, kalau perempuan darmawati. Yang suka memberi itu apa namanya itu? Suka berinfak itu darmawan juga. Jadilah darmawan itu. Beliau sangat darmawan. Bahkan Khadijah beliau menyampaikan, ya Rasulullah, ya junjunganku, andaikan habis arato amboku untuk menegakkan Islam, bu, le fokus bu, untuk menegakkan Islam, habis arato ko sadonya tu nyampang ambo meninggal, kali kuburan ambo tu, ambil tulang-tulang ambo, jadikan kejembatan demi tegaknya syariat Islam. Tu Khadijah tu. Habis ke sadolah ndak sambil karyang doh. Gitu. Ini mudah-mudahan ketidiang tu penuh ya. Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau meninggalkan dua petunjuk hidup bagi kita, yakninya Al-Quran dan Sunnah. Selama kita masih berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, yang terhormat pimpinan cabang Wirid Asia PAUD 9 dan yang terhormat ibu-ibu yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung, dan acara kedua, pembacaan kalam ilahi Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh Bu Arita. Kepada Bu Arita Acara selanjutnya, kata sambutan dari pimpinan cabang Wirid Asia PAUD 9 yang akan disampaikan oleh Bu Nurwati. Kepada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ustaz yang akan memberikan tausiah hari ini, seterusnya kepada pimpinan Asia beserta jajarannya dan ibu kami, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan tempat kepada kami untuk melaksanakan wiridnya. Seterusnya kepada ibu kami, Ketua Ranting SIL PAUD 9 Kecamatan Kulanji, dan ibu-ibu beserta wirid yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita sampaikan kehadiran Tuhan yang telah melimpahkan rahmat serta kurnia kepada kita bersama, sehingga kita telah berkumpul di rumah Allah. Dan seterusnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa pedoman hidup dan Al-Quran dan ibu-ibu yang saya hormati. Acara selanjutnya, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Herman Tanjung MA. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Ibu, izin. Mi, cek 1 2. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali
kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Bu, lain aja lain. Itu yang perlu. Ya, oh masya Allah, banyak umat mah. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur itu bisa kita hadir di Masjid Ikhlas, gitu. Dalam bahasa Arabnya kan ikhlas. Dalam kegiatan ta'lim kita, ya, ta'lim itu ilmu. Majlis ta'lim, majlis ilmu. Ta'lim Aisyah. Ya betul bro? Aisyah, aku salah lama kah? Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan waktu luang serta kesempatan serta keistiqomahan. Itu tidak dimiliki oleh semua orang. Nyo kadang-kadang umur lagi panjang, badan sehat, tapi waktu luang tu ndak ada. Pengaji tu sampai taruh isa ni yang badak pengaji dia anak ambo sadang lasak warna bro. Bekol agak 50 20 tahun lai, atau agak sekian tahun lai ni yang badak tiba ni yang cucu ambo. Sudah nak cucu, siap cucu siapa tu? Oi, cici, masya-Allah. Bilo aku pergi surau, aku pergi taklim kau. Maka alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah, dan keistiqomahan hati itu luar biasa. Istiqomah itu ibu-ibu sekalian balasannya surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat, istiqomah salat jamaah, istiqomah hadir ke majelis ilmu. Hujan, ndak hujan, dake, jauh, sakit, ndak sakit, awak tiba jo, panek-panek awak pai jo. Itu istiqomah tu. Apa balasan dari Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannah. Orang istiqomah balasannya surga. Lain kata jo, Bu. Alhamdulillah. Itu ulun ceramah tu. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu pimpinan cabang Aisyah Power 9 dan seluruh pengurus yang hadir. Kemudian ibu-ibu pimpinan Aisyah di bawah tu lah ranting, mohon maaf saya belum hafal gitu kan. Dan ibu-ibu seluruh jamaah ibu-ibu Aisyah yang hadir rahimakumullah, baik yang tak hadir, yang nonton nanti di YouTube, bukan nanti YouTube-nya, Buya Erman Tanjuang Office. Jangan lupa like and share serta subscribe. Iklan masuk. Alhamdulillah, ambo bersobok je orang tua ambo, Umi, mohon maaf Umi, talambek tahu gitu kan. Makanya ambo bercalik cik-cik dulu tu. Tu unang ambo dulu di belakang tu. Masya-Allah. Ya, uniang. Ambo sewaktu sekolah dulu, kuliah dulu, tinggal di musolah mutazakirin dulu. Kini lah menjadi masjid. Jadi garin dulu. Kini jadi garin jo di rumah. Alhamdulillah, lampe anak 1 istri. Jangan dibalik aja, Bu. 4 anak 1 istri. Jangan dibalik. 4 istri 1 anak, enggak. Ya, berangan tu anak ambo dikit serang tu. Dia ngaji, mau ikut buyanya ngaji juga katanya. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah diizinkan Allah kita ketemu dalam kegiatan kita ini, mudah-mudahan membawa berkah bagi kita bersama hendaknya.
Majlis yang seperti ini adalah majlis yang sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu datang kamari, bukan kamari saja. Setiap majlis ilmu yang kita datangkan, yang kita datangi, bukanlah sesuatu hal yang tidak bernilai. Sangat luar biasa. Nah, kau dapat danya yang halun tibo. Nah, kau tak bisa kini dia besok lah. Ramai-ramai, sama-sama hadir. Karena setiap yang kita lakukan pergi ke majelis ilmu itu satu. Ini dalam kitab Tarhib wa Targhib Nasaruddin Al-Albani dijelaskan, satu, kita menuju jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan, biar berjalan kaki, pakai kendaraan ataupun pakai apa saja, ke majelis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah telah membukakan jalan menuju surga baginya. Masya Allah. Andaikan ibu-ibu maningga, kan namanya mujuh ndak dapat diraih, malang ndak dapat ditulak. Mujuh sepanjang hari, malang sakijok mato. Malang tiba dia maningga dalam perjalanan fi sabilillah. Luar biasa. Dan Allah pasti berikan surga. Jadi indahnya doh, memang pasti. Awaklah hadir di majelis ilmu. Sedangkan orang saja, ada salah seorang yang dulu dia melakukan perbuatan banyak maksiat, membunuh lah 99 lah sampai 100. Tapi disarankan antum harus pindah dari sini. Kama pindah, cari majelis ilmu. Diterima enggak tobat ambo? Diterima, pasti. Dalam perjalanan dia meninggal. Bayangan ibu tuh. Dalam perjalanan belum sampai ke majelis ilmu, belum mendengarkan bab ilmu, belum ketemu dengan buya, dengan ustadznya, dengan gurunya, belum tahu dia, tapi dalam perjalanan meninggal dia. Apa yang terjadi? Akhirnya dalam meninggal itu turunlah dua malaikat. Satu, ini adalah jatah saya, bawa ke neraka. Nyulah banyak melakukan dosa selama hidup. Kata malaikat surga, enggak, dia kan mau taubat, mau ke sana tuh, kampung tampe itu ke majelis ilmu tuh. Oh, enggak bisa. Akhirnya diukur. Kama yang dake, kama yang jauh. Ternyata dia dekat kepada tempat majelis ilmu yang akan dia tuju itu. Apa kata Allah? Fahuwa dakhalatul jannah. Dia berhak masuk surga. Belum duduk di majelis ilmu. Niat, bukan niat lah barang ke tu. Tapi awak gini kalau duduk aja majelis ilmu. Makanya jangan sia-siakan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Kan luar biasa semuanya itu, cerah-cerah kita. Ledo kue, Bu. Ya. Ndak ada, Bu. Tanam panitia ndak usah. Beko. Ndak bisa beko kok berbungkui sih dia jadi. Ya. Baik. Jadi penting bagi kita majelis ilmu sangat luar biasa. Bu, beko salah, Bu. Tenang, Bu. Iya. Tenang salah, Bu. Ndak ada, Bu. Bukan rasanya itu. Baik, ibu-ibu sekalian, jadi ternyata sangat luar biasa. Satu baru tuh. Kalau ingin lihat ibu-ibu sekalian tentang keutamaan ilmu ini, boleh dilihat dalam kitab Tarhib wa Targhib, boleh dilihat dalam kitab Bulughul Maram, itu dijelaskan di sana. Boleh dilihat nanti dalam hadis-hadis baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentang keutamaan ilmu, duduk di majelis ilmu. Bahkan satu lagi hadis yang sahih, salangkah kaki yang awak langkahkan hadir ke majelis ilmu, itu balasan yang diberikan, yang disiapkan oleh Allah. Kullu hasanatin, tiap-tiap langkah itu yang awak langkahkan itu satu langkah saja. Apa balasan yang disiapkan oleh Allah? Setahun puasa sunnah dan sholat malam qiyamul lail. Itu salangkah. Ibu beralangkah tadi di rumah. Lebih tong, Bu. Coba letong pulang beko. Nan jauh boleh berjalan sebelang. Umi jangan jalan Umi.
ndak takaha dong kampang kalai nu jalan ku bilo sampai itu. Tibo sering jamil kole kan. Begitu Allah berikan salangkah awak melangkah hadir ke majelis ilmu yang disiapkan balasan oleh Allah pahala setahun puasa sunnah dan sholat malam. Ibu pernah puasa sunnah setahun tak berhenti ibu? Tak pernah dah? Sebenarnya sama pun tak ya dah. Kalau ingin dapat pahala dan kebaikan itu hadir di majelis ilmu. Rugi sangai lah yang tak hadir. Rugi sangai. Jadi penting. Jadi oleh sebab itu luar biasa kode pendanya saling membawa awak kawan-kawan ajak semuanya. Karena itu bahagian dari orang-orang yang sukses hidup dunia dan akhirat. Lah jam 2:30. Ya, enggak, ibu-ibu kan jauh. Baik. Kita lanjutkan. Alhamdulillah mobilnya stay terus. Ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda manusia itu mendapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. 1. Tibo je dia ya. Masya Allah. Syukran, jazakillah khairul jazak. Ustazah. Asal tak panciang langsung ya. Alhamdulillah. Baik. Aman tu. Kalau ada saya nak. 1. Manusia yang mendapat, ibu-ibu lah ingin awak bahagia dunia akhirat? Lah ingin selamat dunia akhirat? Lah ingin sukses dunia akhirat? Mendapat ridho Allah dunia akhirat? 1 syaratnya qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah syukuri, biar gadang ataupun sakete, karena semuanya itu adalah karunia Allah. La in syakartum la azidannakum, ada ziyadah di situ. Kalau engkau bersyukur, aku akan tambah. Nah, begitu kata Allah. Jadi kalau kita sudah punya suami, syukuri. Mudah-mudahan suami kita menjadi suami yang soleh. Kalau suami sudah punya istri, syukuri. Mudah-mudahan istri kita istri yang soleha. Kalau kita sudah punya anak, syukuri. Anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Syukuri. Hidup itu disyukuri. Nikmat karunia Allah yang ada pada kita ini syukuri. Syukuri semuanya. Kalau dilihat, dibayangkan, kalau ingin mencari ba'a supaya awak bisa bersyukur tentang nikmat, hadirlah, datanglah ke rumah sakit, saya lihat bagian orang yang patah-patah atau yang butuh-butuh, luar biasa. Nya kan terasa nikmatnya sehat tu kan apabila sakit. Jadi maka kata Rasul, pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakit. Itu hadis itu. Iktanim khamsan qabla hamsin, pagunon 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah wasihataka qabla saqamika, pergunakan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Karena salah satu harus awak tampuh. Kalau tidak sehat, sakit. Kalau tidak sakit, sehat. Gitu. Jadi tempuh salah sih. Maka syukuri sesuatu yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah majlis Aisyah rahimakumullah yang hadir, yang kedua yaitunya manusia itu akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila wal azwaju solehan, memiliki pasangan yang soleh dan soleha. Itu paralu dan paralu sangai. Kadang suami lai soleh, istri ndak kariangok. Dulu kariangok ya.
Itu istilah anak-anak tu. Kare kapalo tu juga kare. Susah diatur. Tidak mau menerima nasihat. Kadang istri dah tanggung rajin ke rumah saji, dah dapat putih waktu lah tiba rumah saji. Suaminya Firaun. Contoh payah mana? Tapi beko tiba di rumah ibu-ibu ceramah lah ya di muka suami ya. Sampaian ilmu tu. Kalau suami yang tidak mau taat kepada Allah, itu dosanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya hati-hati. Ini kadang-kadang ibu-ibu kan lalameh lah bukan. Akhirnya lalameh kok pedia saja gitu kan. Pedia saja. Nah, akhirnya sabar kita. Di doa terus karena awal-awal dulu kita akad nikah di pelaminan itu kan karena ya kasih sayang karena Allah lah gitu. Jadi pasangan yang soleh dan soleha itu tanda cerminan Allah berikan dia kebahagiaan hidup di akhirat, dan nanti akan mudah mendidik generasi-generasi belakangnya. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang kalau ada anak kau bermasalah, diberangi, dinasihati di ayah, ibu jangan membela, jangan, diam saja. Kau tidak akan mengecewa, diam. Nyo minta bela kau, mama, awak tadi kena berang di ayah itu makonyo, jangan diulang lenda. Kalau dibela, dia pasti dapat. Jojo bekok mamanya yang dekatinya. Akhirnya papanya jadi musuh bagi dia. Tidak boleh. Metode dalam pendidikan anak. Kalau mamanya menasihati anak, memarahi anak, ayah jangan bela. Diam saja. Kembali tambah. Kalau dapat dia pembelaan, ingat, dia akan ada dekingan-dekingan nantinya. Itu. Jadi yang penting bagi kita adalah bagaimana kalau ibarat, Bu, ledo jele Bu, ndak lah sibuk mainan pon kok. Kalau ibarat main bola, ingin bola itu gol ke gawangnya lawan tuh harus kerjasama, giring bola itu terus. Insya Allah anak akan sukses dunia akhirat. Ini yang penting sekarang. Dan kadang-kadang pembiaran awak yang ngaco. Kadang ayah jom mandih pai solat ke masjid, ke musola, anak awak apa dia saja. Itu kan tidak baik itu. Pendidikan yang tidak bagus. Tapi bagaimana diajak dia, dibawa dia agar anak itu tetap. Jadi pasangan yang soleh dan soleha, ciri-ciri keluarga rumah tangga itu mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena nanti Allah akan mengumpulkan kita juga. Boleh ibu lihat nanti dalam akhir surah Al-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Jadi orang-orang bertakwa itu nanti akan masuk ke dalam surganya Allah bersama, berbondong-bondong. Ayahnya, ibunya, anaknya terus. Makanya kalau ada anak-anak didik. Jadi kalau yang sudah punya suami kita ada bersama kita, maka kita ibu-ibu wajib taat kepada suami. Tidak boleh tidak. Surga suami berada pada orang tua. Surga istri berada pada suami. Bu, dah jalan. Ingat tu. Jadi syarat masuk surga tu bagi perempuan empat cuman. Apabila perempuan itu, wanita itu, satu, solat 5 waktu. Yang kedua, wasamu Ramadan, puasa Ramadan. Yang ketiga, memelihara kehormatan diri dan keluarga. Yang keempat, wa ta'atuhu, taat kepada suami, dakhalatil jannah, kata Rasul, dia berhak masuk surga. Suami ko nang perlu kah? Ndak boleh melawan kepada suami. Yang Allah punya suami, yang alun, yo carilah. Konda awak ada kan tak kontak jodoh tu gitu kan. Ya, atau ibu-ibu yang kama nambah
menambah muka sia menantu. Jangan tak kajuilah. Kau menantu. Jangan sembarangan. Allah dapat di jalan Allah tu belum, jangan. Harus jelas bibit dan bobotnya. Setidaknya kata Rasul ada 4 juga syaratnya itu yang harus dicari itu. Jadi penting bagi kita agama itu. Yang ampe itu 1 li jamalihah, kegagahan kalau laki-laki, kecantikan kalau perempuan, itu perlu. Penting-penting 6 sangat lah gitu kan. Kenapa dibawa ke undangan gitu kan, 6 sangat ketih lah gitu kan. Kalau 5 tu nego lah dulu gitu. Ya, perlu jamalihah, jamal. Bahas nyaman awak, senang awak. Dan cantik dan gagah yang terbaik itu adalah akhlakul qarinah. Yang kedua, walinasabihah, turunan perlu. Ibu-ibu ditanya dulu, kok ada calon mantu waktu kau datang, anak sia ayah sia mande di mana kampung le urang ayah tu ndak jale nyo kama turun ayah kalau ndak kacucuran. Kalau ayah binti anak aku kuliah semua. Hati-hati tu. Kalau ayahnya suko iko sekerja tiu hari dah. Hati-hati tu. Kama turun ayah kalau ndak. Itu makasih wali nasabiah, turunan perlu. Kemudian yang ketiga wali malihah, harato. Ya kan tak kemungkin awak siap nikah makan cinta tu doh. Cinta saja, bang awak cinta ke bang, makan cinta salah gitu kan. Bisa, harus ada. Ini tu yang 5 liha. Mungkin ibu-ibu sudah tahu Nabi menikah pertama kali umur berapa? 25. Masih bujang tangguang. Sedang bujang tangguang tu. Istri pertama beliau siapa? Khadijah. Umur berapa? Hampir puluh. Hampir puluh tu. Lah barangkali janda. Beliau tu Khadijah tu sudah 3 kali janda. Baca dalam riwayat itu. Kalau umur 40 tapi kan masih eksis lah gitu kan. Masih eksis. Masih top lah gitu kan 40. Masih bisa dibawa ke tengah tu. Gitu. Tapi ingat, Khadijah adalah wanita yang sangat hartawan darma. Kalau laki-laki darmawan, kalau perempuan darmawati. Yang suka memberi itu apa namanya itu? Suka berinfak itu darmawan juga. Jadilah darmawan itu. Beliau sangat dermawan. Bahkan Khadijah beliau menyampaikan, ya Rasulullah, ya junjunganku, andaikan habis arato amboku untuk menegakkan Islam, bu, le fokus bu, untuk menegakkan Islam, habis arato ko sadonya tu nyampang ambo meninggal, kali kuburan ambo tu, ambil tulang-tulang ambo, jadikan kejembatan demi tegaknya syariat Islam. Tu Khadijah tu. Habis ke sadolah ndak sambilik karyang doh. Gitu. Ini mudah-mudahan kata dia tu penuh ya. Khadijah. Baik, jadi yang kedua adalah pasangan yang soleh dan soleha, ciri-ciri mendapat keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah, berusaha lawak menjadi, kalau ibu kini menjadi ibu-ibu yang soleha. Kalau ada yang muda-muda atau yang belum punya suami, ada sih pun enggak Ikut ibu-ibu yang punya suami, masya Allah. Berarti tidak ada yang nasi Korea, yang mati pajak dia. Tidak ada yang gadis dia. Jadi atau mencari mantu, maka carilah nanti mantu yang soleh dan soleha. Insya Allah keberkahan Allah berikan. Yang ketiga, yang ketiga, yaitunya wal auladun abrara, anak-anak yang berbakti. Kok tantangan bagi awak bu? Tantangan barik ini kok. Apalagi kalau lado iko di tangannya tu. Iko sekarang juga dah. Namanya tu nansabilah dah. Itu tantangan bagi awak ini tu, anak-anak kita. Jadi sangat luar biasa. Makanya didik anak awak elok-elok, baik-baik. Agama itu nomor 1. Jangan sampai diabaikan.
Kalau ada ibu solat, bapak solat, anak tidak, ayah dan ibunya yang seret ke neraka dulu. Karena nanti kena pelihara dirimu, Allah, keluargamu. Perlu tuh. Makanya jaleh-jaleh, insya Allah jaleh awak dari kini kok. Solat anak-anak awak jangan sampai dibiarkan mereka melalaikan, apalagi kalau meninggalkan solat. Hati-hati itu. Dan awak banyak kini pembiaran. Tadanga sorozan awak pergi ke surau, pergi ke masjid, anak bian saja, mau solat mau indah. Oh, inyo ketek baru pak, inyo kan masih kanak-kanak baru. Dari ketek itu nak diajar, dari ketek taraja-raja, lah kadang tak bawa-bawa, lah tuo tarubah tidak, kamati jadi parangai. Biasakan dari kecil. Ambo pernah mencari nenek-nenek umur beliau lah 90 lebih ya. Lah mohon maaf, ndak nampak di beliau lah doh, ndak bisa jalan. Lalu diantar ke rumah saji. Asa tadanga sorazan, beliau ibu terus ya. Ma cucu tadi antar nenek ke surau. Cucunya ndak bolehkan lagi, nenek di rumah aja. Ndak, awak ke surau juo. Dek karena tu lah tak biasa. Pembiasaan. Ini penting. Jadi kalau kita sudah terbiasa dari kecil, insya Allah sampai tua pun kita sudah terbiasa untuk kebaikan. Karena sholat berjamaah itu penting. Sholat jamaah penting. Jadi ibu-ibu yang ada masjid dan musola yang daki dari rumah awak, datangi sholat berjamaah. Datangi. Kalau ndak, rugi sangat awak. Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat. Itulah sahih hadisnya tu, tak biasa tu. 27 hadis yang populernya 27, ada 25, ada 28 yang populernya. Coba bayangkan tu. Satu kali solat awak di masjid berjamaah sama jo 27 kali solat di rumah. Kamu gitu? Lagi terang bu? Tuh. Jadi rugi bu kalau solat seorang-seorang saja di rumah. Umur kalau panjang tak ada gak 1000 tahun tak ada. Solat seorang salah. Di zaman dulu kan kayak gitu. Nabi Adam itu 1000 tahun. Solat seorang-seorang iyo. Dari solat itu sudah ada sejak Nabi Adam. Jangan heran pula. Jadi solat sudah ada sejak awal kenabian. Karena nanti di akhirat itu bertanya, masalakakum fi sakar, yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Qalu, ada qalu, ibu-ibu yang paham bahasa Arab itu kan jamak itu. Qalu, berarti mereka semua itu kasadualah penduduk neraka itu menjauh. Kalau kasadualah berarti kan daripada Nabi Adam tuh sampai umat terakhir. Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami tidak solat. Gitu. Rumah kan dekat masjid mah. Iyo rumah lai rumah kami balanci-lancian di rumah masjid itu. Tapi kami pakai ilmu basi. Basi itu, basi pakak itu kan. Basi bana itu kan. Basi enga itu. Lanjutin selesai gitu. Hati-hati itu. Alasan awak besok di akhirat. Bu, yang jarang ke rumah saji, rajin ke masjid lagi. Tidak ada alasan awak besok di akhirat. Tidak ada. Tidak bisa kasih alasan kita. Jadi kalau ada sorazan datang. Tu landasannya. Kalau kita sholat ya. Hanya ada aja yang suka berdebat bagai, oh enggak, Fadusi itu sholat di rumah. Pernah ibu nang ada itu kan? Itu orang nang kariangok nomor itu. Kalau tanya sama kita, tolong bapak ibu lancarkan baca hadis dulu, pahami hadis dulu. Kalau tidak baca kitab hadis dulu. Kalau tidak akan muncul sholat berjamaah itu doh. Satu. Yang kedua landasannya sholat berjamaah itu aqimus sholah, bukan aqimis sholah. Kalau aqimis sholah seorang-seorang, aqimus sholah itu jamaah. Dirikan sholat, perintah, pelamar. Wa atuz zakah, nang kedua, perintah. Nang ketiga, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang yang ruku. Di mana orang bersama ruku? Di masjid, di musola. Sholat berjamaah. Jadi ibu-ibu Aisyah semuanya rahimahullah, maka mari kita jaga sholat berjamaah. Insyaallah. Kok kue lama juga.
Baik, jadi anak-anak yang soleh, kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, harus diusahakan. Itu kuncinya, Ibu. Kalau kadang-kadang anak awak cucu-cucu yang soleh soleha, memang diusahakan. Alhamdulillah, saya 4 anak saya, 1 perempuan, 3 sekarang sudah di pondok asrama. Umi, Unyang, ibu-ibu sadonya mohon doanya. Sekarang sedang ngurus paspor mau ke Al-Azhar, ke Mesir. Masya Allah. Ya, mohon doanya. Sekarang dia di MAPK Padang Panjang. Beasiswa, Bu. Alhamdulillah. Nang kadang Umi, nang kadang kelas 3 sekarang. Tadi masih nelpon, iya. Tadi masih nelpon, Buya mau ke imigrasi. Biar Buya aja nanti ngurus. Gak usah kamu. Ke Padang. Nah, gitu. Sedang ngurus paspor sekarang. Mohon doanya, Ibu. Nomor 2 juga seperti itu juga. Kelas 2 di MAPK juga, beasiswa juga. Nah, kan enak itu. Dari pondok juga. Sekarang yang nomor 3, kelas 3 SMP, sederajat SMP, pondok juga. Alhamdulillah masuk ke 13 juz hafalannya. Mohon doanya, Ibu. Laki-laki ku nenek mama. Harus ndak nenek ngangak loh. Oh, anak-anak kemanakan nanti ke dibimbing, harus menjadi urang sama orang. Jangan urang-urang. Itu perlu tuh. Jadi kalau ingin antum sukses, ikuti perintah ayahmu. Oh gitu, Bu. Kalau enggak, coba aja lah. Nah, jadi mohon doanya, Ibu. Harus seperti itu. Kenapa saya mencontohkan? Karena pengalaman itu memang berat, tantangannya banyak. Baru kapan tangga baru baranam kami di rumah, handphone cuma 1. Nggak ada pandemi-pandemi, nggak cerita doh. Ambil telepon guru tuh. Izin Ustaz, HP cuma 1. Ganti-gantian kirim tugas ya. Baik biasa. Nggak ada ceritanya tuh. Dima saja. Nampak kok awak komunikasi jo guru tuh nomor dulu. Bari tantangan anak awak ini Bapak Ibu berat. Anak tawuran, narkoba, pacaran luar biasa. Mohon maaf Ibu. Kita sedikit-sedikit diamanai sebagai pembina di BNN. Banyak. Kuranji zona merah. Padang Selatan zona merah. Lubek. Kamu tahu? Karena kita di rumah damping BNN. Hati-hati itu. Jadi kalau anak awak tuh anak seperintah ayah jaman deh. Jangan awak lah yang perintah. Anak-anak awak. Kalau zaman 6 tuh enggak usah. Awak ada tugas besok. Para lu besok ke dikumpulan nak besok. Titik, enggak ada cerita. Beko dibalian nama bakso sapu kok apa ilas. Dia go bakso sama semangkok saya. Apa ilah? Aku nyonya pilih dari kawan laki-laki lo. Wah. Enggak boleh. Hati-hati ibu. Anak ayam saja zaman 6 tak masuknya do. Anak kambing, putar-putar sekeliling komplek kampung cari. Aduh nampak anak ayam kok? Enggak. Anak ayam kok? Enggak. Anak kambing kok? Enggak. Anaknya 2 malam pulangnya niang saya. Naga dia. Hati-hati itu. Contoh. Itu namanya perhatian kita terhadap anak, tanggung jawab kita. Tanggung jawab awak. Anak nanti akan dihisap, orang tua akan dihisap kalau anak dia. Kan dalam Al-Quran seperti itu tuh. Enggak dibereskan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tulhikum wa amwalukum wala auladukum. 2 itu. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harta. An zikrillah, melalaikan kamu untuk ingat kepada Allah. Wa may yaf'al zalika fa'ula. Hati-hati itu. Siapa yang berbuat seperti itu, mereka itulah orang-orang yang merugi. Kita tidak mau itu. Jadi mohon sekali lagi ibu-ibu sekalian, mari kita anak cucu kita didik dengan cara baik agar mereka menjadi anak-anak yang baik dunia dan akhirat. Kemudian terakhir luar dari materi kita, mohon doa ibu-ibu sekalian. Doa ibu, Masya Allah, doa ibu adalah pintu langit terbuka. Untuk untuk saudara awak kini kan yang di Palestina. Ambo tadi khutbah Jumat pun itu juga sampaian. Dia saudara kita itu bukan membela miliknya, milik umat Islam.
Masjidil Aqsa tu milik umat Islam. Cuman dek barado di Palestina saja. Coba kalau barado di Indonesia tu, awak lo nyulah nyawa tu mah. Nah, jadi oleh sebab itu doa ibu sangat dijabah oleh Allah. Dan ambo masih ingat syair tahun barado. Ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu. Kan ada itu ya. 3 tingkat dibanding abah. Hah? Ayah ya. Nah, nanti lah itu. Nanti ada baitnya. Doanya terkabulkan karomah di dunia. Kan gitu. Kutubnya kenyataan, jangan coba durhaka. Hati-hati. Ibu-ibu ndak boleh ngomong asal-asalan kepada anak cucu. Doa selalu. Setiap ucapan ibu didengar oleh Allah. Hati-hati. Hati-hati itu. Jadi jangan sekali-kali mengutuk anak, membenci anak, atau menyumpahi anak. Kalau bahasa awak di Minang namanya ndak boleh. Kalau ingin juga berang ke anak tu istighfar. Kalau ndak sumpah anak tu menjadi orang elok. Nak menjadi gubernur lah ndak gitu. Kau menjadi nak soleh lah ndak gitu. Jangan sebut-sebut anak kambiang maksudnya. Kalau anak kambiang namanya tu ngek tu. Kalau anak kambiang nenek tu kambiang lah. Hati-hati, ndak boleh putus. Kalau anak soleh, orang tua redha. Tu akan ada di sini tu ridallah fi ridal walidain. Oh, kalau anak soleh, anak elok parangainya, santunnya, sopannya, orang tua sayang. Kan gitu. Orang tua redha. Aman tu. Aman tu, enggak ada masalah gitu doh. Anak kedua gua, kalau anak kau cingkah orang parangainya. Cingkah orang tu tu. Mu dak ngerti dah. Nakal awaknya bu isunya nakal itu kan bahasa awaknya dalam ilmu pendidikan tidak ada nakal sebenarnya. Mungkin cingkah orang barangnya balabih barangnya orang tua berang, orang tua murka atau putui. Kalau anak cingkah orang barangnya orang tua redo mau kasih situ tu tetap tunjuannya kanan elok, berbuat baik kepada dia, salah bahasa putukah barasa, nan salah jangan dibatuan. Paham bu? Itu memutui namanya mutui rantai. Karena nanti hadis tu ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah terletak murka orang. Ada kejadian dulu tu. Dek anak kuliah, dek saking berangkana, nan kadiampok dindiang lah kau dah 25 tahun yang akan datang hari gampo. Kemudian dindiang turun tuh anak pas diampok dindiang. Itu barakai doa orang gaeknya dulu, sumpah orang gaeknya 25 tahun yang silam. Makanya hati-hati. Ya bu ya, mungkin demikian saja. Alfu minkum, mohon maaf tersinggung dek kananya, talantuang dek turun, yang indah pada tampaknya. Lain makan ibu sekalian. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang ngalui reno picik dek kurang koni atau masakan talambi mata yang indah pada tampaknya. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Allahumma minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Dan sekaligus mohon ibu-ibu mohon izin mohon undur diri karena ngantarkan anak mau ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.